Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu di sepanjang hari ini, pertolongan-Mu dalam segala aktivitas kami. Terima kasih karena semuanya kami dapat lalui dengan kekuatan dari Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 107. Saya akan membaca Mazmur 107 ayat 1-3. Tertulis demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saudara dikasih Tuhan, sejak tanggal 17 November sampai saat ini, telah terjadi 10 gempa bumi di berbagai wilayah di dunia. Pada tanggal 21 November ini saja, ada 2 gempa yang terjadi. Satu di wilayah Yunani dengan kekuatan 5,5 skala Richter, dan satu lagi di Cianjur, Indonesia dengan kekuatan 5,6 skala Richter. Kita turut berduka cita atas korban yang meninggal dan mendoakan agar semua keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Mazmur 107 ini mengandung pesan agar kita semua bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya, apalagi kita telah ditebus oleh-Nya dari segala kuasa yang menyesakkan. Pasal ini bukan hanya berbicara tentang pembebasan bangsa Israel dari pembuangan, tapi berbicara secara khusus mengenai pembebasan dan penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada 4 kategori orang yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Pertama adalah orang yang berjalan di padang gurun. Kedua adalah orang yang ada di dalam penjara. Ketiga adalah orang yang ada dalam keadaan sakit parah. Dan keempat adalah orang yang sedang dalam pelayaran di lautan. Keempat kategori orang ini berbicara tentang semua manusia dalam masing-masing keadaannya yang membutuhkan Tuhan, yaitu yang tersesat, yang terbelenggu iblis, yang terikat dosa, dan yang hidup dalam kesombongan. Semuanya tidak berdaya ketika ada situasi yang menyesakan terjadi atas mereka. Dan di saat kesesakan itu, semuanya berseru mencari Tuhan dan mendapatkan pertolongan, kelepasan, kemenangan, dan keselamatan. Pesan firman Tuhan buat kita adalah agar kita semua menyadari keberadaan kita, bahwa kita ini tidak berdaya dan sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Kita tidak tahu arah, karena itu kita butuh firman Tuhan. Setiap orang yang diperbudak iblis dan dosa perlu datang pada Tuhan agar mendapatkan kelepasan, dan yang hidup nyaman dalam kesombongan agar sadar diri bahwa kita semua hanyalah debu yang harus selalu ingat akan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita semua patut bersyukur kepada Tuhan karena kita telah ditebus dan diselamatkan oleh anugerah-Nya. Lewat karya pengorbanan Kristus di atas salib dan kebangkitan-Nya dari maut, kita mendapatkan pengampunan dan kemenangan atas dosa dan kematian. Dalam menjalani hidup di bumi ini, kita masih akan menghadapi banyak hal yang nampaknya menakutkan, ada situasi yang membingungkan, tapi pesan firman Tuhan, ketika kita berseru kepadanya, maka Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita.
Karena itu mari datang pada Tuhan selalu, bukan hanya ketika kita dalam kesesakan ataupun kesukaran, tapi dalam segala keadaan, setiap saat, mari selalu hidup di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita alami kelegaan dan ketenangan. Hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Dan janji Tuhan, barang siapa datang kepadanya tidak akan dia tolak, tapi akan diterima dan diberinya kemenangan dan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami kesesakan, sedang ada dalam keadaan yang sulit? Mari datang kepada Tuhan, buka hatimu, minta pertolongan Tuhan. Tuhan mau menolong saudara, Tuhan mau melepaskan dan memberikan kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mendapatkan kekuatan dan sukacita. Kami mengerti bahwa setiap kami memerlukan Tuhan dalam segala keadaan kami. Kami sadar bahwa diri kami ini tidak berdaya tanpa Tuhan. Engkau saja ya Tuhan, sumber pertolongan, sumber keselamatan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih, karena Engkau telah menebus kami dan melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu. Kami dilayakkan, kami diampuni, kami dilepaskan dari segala ikatan belenggu kuasa iblis, dan Tuhan membaharui kami dengan kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Kembali di malam hari ini kami mohon perlindungan Tuhan. Berkatilah kami dalam istirahat kami pada malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Cianjur dan di wilayah-wilayah lain yang sedang tertimpa bencana, agar Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan selalu sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi dunia ini, agar Tuhan melimpahkan anugerah-Mu, rahmat-Mu ya Tuhan, supaya setiap orang mengalami sukacita dari Tuhan dan menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan menolong setiap kami dalam pergumulan kami masing-masing. Kami percaya di dalam Tuhan, kami menemukan jawaban. Ada kemenangan, ada kuasa, mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.